Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ratu Dinta Insani Zuhru Fidosi Sulaksana SPDMM, dosen dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan video PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Syardos di tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi dan rancangan pembelajaran dari mata kuliah Behavioral Finance atau Perilaku Keuangan di Program Studi Pendidikan Bisnis PPUP-UPI yang saya ampu. Mata kuliah Perilaku Keuangan merupakan mata kuliah keahlian pilihan program studi yang berbobot 3 SKS dan merupakan konsentrasi dari finansial teknologi. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai bagaimana perilaku psikologis manusia mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan pada level individu maupun organisasi. Behavioral Finance menggabungkan teori psikologis dan teori keuangan konvensional untuk menjelaskan fenomena-fenomena keuangan yang terjadi dan dianggap irasional. Dalam mata kuliah Behavioral Finance, mahasiswa akan mempelajari bagaimana bias dan emosi dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Mahasiswa akan mengenali berbagai bias kognitif, memahami anomali pasar, serta mampu menganalisis perilaku investor dari sudut pandang psikologi dan ekonomi. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pendekatan perilaku dalam strategi investasi dan menyampaikan analisisnya secara logis dan sistematis. Materi dalam mata kuliah Behavioral Finance ini terdiri dari perbedaan antara keuangan konvensional dan Behavioral Finance atau keuangan perilaku, lalu emosional dan experimental finance, psychological bias seperti overconfidence, heuristic dan prospek teori, investor behavior dan social influence, serta topik-topik lainnya seperti asset pricing dan behavioral concept finance. Materi ini disusun secara sistematis dalam 16 pertemuan, termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester disertai dengan berbagai sumber belajar seperti buku teks, podcast, infografis, dan lain sebagainya. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, di mana kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya dilaksanakan di kelas maupun di Zoom meeting dengan diskusi interaktif dan presentasi materi, sedangkan asinkronus dilakukan melalui platform LMS dari Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Spot UPI, di mana nantinya mahasiswa dapat mengakses bahan ajar, buku, video pembelajaran, serta tugas mandiri yang dapat diakses juga secara fleksibel. Mata kuliah Behavioral Finance karena membahas mengenai perilaku manusia yang kompleks dan tidak rasional dalam pengambilan keputusan keuangan, maka dari itu pembelajaran ini akan memakai metode case method, di mana nantinya akan menyajikan situasi nyata yang mencerminkan bias psikologi atau pengaruh sosial dalam keuangan, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap keputusan keuangan, dan mengembangkan pemahaman konseptual dan aplikatif bukan hanya teoritis saja. Dalam sistem penilaian nantinya akan ada penilaian dari kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, lalu tugas individu dan analisis kasus sebanyak 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Teknik penilaiannya nanti akan ada rubrik studi kasus, observasi partisipatif, kuis daring, dan refleksi tertulis. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah Behavioral Finance. Mata kuliah ini memang dirancang tidak hanya untuk membekali mahasiswa dengan teori-teori keuangan modern dan psikologi perilaku. Saya percaya bahwa pemahaman tentang perilaku keuangan merupakan aspek penting bagi mahasiswa agar mampu menavigasi tantangan di dunia nyata sebagai pelaku ekonom, mendidik, maupun wirausahawan yang etis dan adaptif. Melalui pendekatan case method, mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami konsep secara pasif tetapi aktif menganalisis kasus-kasus yang nyata, mengemukakan pendapat, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil berdasarkan data dan logika yang mendalam. Sebagai pelengkap dari paparan ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyimak dokumentasi pembelajaran di kelas. Video ini menampilkan bagaimana interaksi, diskusi, dan aktivitas mahasiswa yang berlangsung secara aktif dalam proses pembelajaran mata kuliah Behavioral Finance.
Semoga hal ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi metode dan suasana perkuliahan yang dibangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan dengan mata kuliah Behavioral Finance. Ini adalah mata kuliah konsentrasi di Finansial Teknologi, teman-teman. Kita hari ini akan bahas tentang apa itu Behavioral Finance, definisinya, lalu kita akan bahas tentang perbedaan dari Behavioral Finance dengan finance tradisional yang mungkin sebelumnya atau ada dalam manajemen keuangan yang teman-teman udah pelajarin sebelumnya. Nah, sebelum kita akan bahas Behavioral Finance, saya absen dulu ya. Oke. Untuk Fajar, Nur Iman, Renata, Intan, Gavin, Nabil, Anissa, Eri, siap. Hari ini ada semua ya untuk pertemuan di spotnya, sudah saya absen. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya saja. Nah, oke. Apa itu Behavioral Finance? Mungkin teman-teman ada yang bingung karena kita selalu bahas tentang manajemen keuangan, yang manajemen keuangan itu biasanya sifatnya irasional gitu ya. Nah, ini adalah bidang yang relatif baru ya dan berkembang pesat, tetapi ini perkembangannya baru ini gitu ya. Kita akan menggabungkan teori perilaku dengan teori keuangan. Makanya dinamakan dengan Behavioral Finance. Dan ini kita akan membahas juga tentang perbedaannya dengan keuangan konvensional atau keuangan modern. Nah, di sini yang berbeda dari keuangan konvensional atau keuangan tradisional adalah kita membahas tentang ini ya, faktor psikologis, faktor sosial yang mempengaruhi keputusan finansial individu seseorang atau kelompok. Nanti kita akan membahas, kita akan juga bertanya ke teman-teman kenapa misalnya saat kita lagi senang atau kita misalnya lagi sedih, kita itu biasanya akan lebih terpengaruhi oleh faktor psikologis ya, sehingga akan terbawa bias dalam keputusan keuangan. Misalnya kalau kita sedih, kita lebih banyak belanja makanan misalnya gitu ya, atau kita lagi senang misalnya kita belanja sesuatu ke mall, atau kita lagi bete kita juga ke mall dan akhirnya kita belanja sesuatu yang nggak ada dalam list atau kebutuhan kita. Nah, ini yang kita pelajari dalam perilaku keuangan. Nah, secara definisi yang real, perilaku keuangan ini adalah ilmu tentang aplikasi psikologi dalam dunia keuangan. Makanya kita akan lebih banyak membahas tentang psikologi yang tadi di faktor sosial, faktor psikologis, faktor emosi seseorang, dan menyelaraskan antara perbedaan antara valuasi rasional dan harga pasar yang irasional. Karena menurut manajemen keuangan, harga pasar itu selalu rasional. Nah, sekarang Ibu akan tanya nih, teman-teman boleh dibuka handphonenya, boleh dibuka bukunya, boleh dibuka e-booknya yang ada di handphone, atau boleh dibuka juga laptopnya. Ibu akan tanya tentang valuasi rasional. Silahkan dicari dulu, mungkin dalam waktu 1 menit ya, valuasi rasional itu apa, dan harga pasar itu apa. Sehingga sebelum kita bahas lebih jauh tentang perilaku keuangan, kita bisa tahu dulu konsep antara valuasi rasional dan harga pasar, mengingatkan kembali juga dari mata kuliah manajemen keuangan. Silahkan. Kalau yang sudah ada, sudah terjawab, misalnya teman-teman sudah mencari tahu, sudah ada jawabannya, boleh mengacungkan tangan ya. Nur Iman boleh? Berdasarkan data objektif, arus kas, dan masa depan, dan juga resiko, dan juga tingkat diskon itu sendiri. Oke, ada lagi teman-teman yang lain tentang valuasi pasar itu tentang nilai intrinsik ya, Nur Iman ya. Ada lagi teman-teman? Anissa? Perkiraan nilai yang wajar dari suatu aset, Bu. Oke, asetnya bisa apa aja, Anissa? Saham mungkin. Ya, saham, properti ya teman-teman. Properti itu yang dimaksud misalnya rumah, tanah, teman-teman kalau misalnya tahu kos-kosan misalnya gitu ya, itu juga bisa termasuk dari properti. Jadi kita ngecek harga wajar dari aset tersebut gitu. Ada lagi mungkin yang berbeda? Eri silahkan. Ini saya nanya ke ChatGPT, Bu. Ya. Katanya kalau tadi itu valuasi rasional itu proses penilaian nilai wajar. Kaitannya dengan harga pasar, katanya kalau harga pasar di bawah
Betul. Kalau nilainya itu dianggap di bawah harga wajar berarti under value. Misalnya gini nih teman-teman, kalau kita misalnya punya tanah gitu ya, kita beli waktu itu harganya sekitar anggaplah 50 juta begitu ya. Terus sekarang teman-teman mau jual nih. Terus teman-teman nggak melihat harga sekitar, tidak melihat misalnya luas tanahnya dan lain sebagainya, karena teman-teman merasa pernah beli 50 juta, teman-teman ngerasa saya jual 60 juta juga akan ada untungnya kan gitu. Nah, setelah teman-teman jual dengan harga 60 juta, ternyata teman-teman bandingkan dengan harga tanah sekarang, bandingkan dengan harga tanah yang ada di sekitar, bandingkan dengan yang luas tanahnya sama, mereka menjual itu adalah 100 juta. Berarti kita menjual aset kita itu berarti yang disebutkan Eri tadi apa? Under value, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau dikasih tahu mengenai valuasi rasional atau yang mau ditanyakan juga? Oke, kalau udah paham tentang valuasi rasional itu apa, berarti kita harus menilai aset kita dengan rasional atau dengan wajar. Sekarang harga pasar, apakah ada yang udah search harga pasar itu apa? Boleh tanyakan ke ChatGPT, boleh cari di Google, boleh cari di e-book tentang harga pasar. Ada yang udah dapat? Renata mungkin? Yang saya pahami ini ada harga aktual yang ada di pasar itu ya. Misalnya dari tanah itu kan ada sejuta, jadi harga pasar itu sejuta. Oke, ada lagi yang punya definisi yang berbeda mungkin? Intan? Mungkin antara harga permintaan dengan harga penawaran suatu barang. Oke, berarti harga pasar itu kalau menurut Renata dan tadi kita tambahkan menurut Intan itu adalah harga yang ada sekarang gitu ya, yang dilihat dari misalnya adanya inflasi gitu ya, terus tadi menurut luas tanah, terus apakah itu di gang, apakah itu di jalan raya, itu kan harga tanahnya pasti berbeda meskipun luasnya sama misalnya gitu ya. Terus apakah itu di kota, apakah itu di perkampungan, itu adalah harga pasar. Dan harga pasar ini selalu irasional. Tetapi menurut perilaku keuangan, harga pasar itu adalah harga pasar yang irasional atau tidak rasional. Nah, seperti ini Ibu juga sudah memberikan informasinya. Valuasi rasional itu proses menilai suatu aset, tadi sudah disebutkan, boleh saham, boleh properti, boleh bisnis berdasarkan analisis fundamental. Nilai intrinsik tadi yang disebutkan oleh Nur Iman, suatu aset yakni nilai sebenarnya berdasarkan nilai analisis fundamental. Kalau harga pasar adalah atau bisa dipengaruhi oleh beberapa tadi yang seperti Intan bilang bahwa itu harganya itu tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama ada sentimen pasar itu kita ke aset tersebut seperti apa gitu ya. Apakah kita attention-nya lagi suka atau lagi tidak gitu ya. Lalu spekulasi berita terkini, apakah misalnya di situ tempatnya suka banjir atau tidak, itu harga pasarnya akan berbeda gitu ya meskipun luas tanahnya sama. Lalu faktor psikologis lainnya, apakah misalnya itu punya satu keluarga yang punya masalah misalnya tentang tanah atau tanah tersebut sudah ada hak miliknya atau seperti apa, itu juga faktor psikologis lainnya ya. Nah, harga pasar ini bisa saja berbeda dengan nilai intrinsik dari suatu aset. Seperti yang tadi dibilang, kalau nilai intrinsik asetnya 60 juta, ternyata harga pasarnya itu adalah 100 juta, nah itu yang berbeda. Nah, itu yang akan kita gali dalam behavioral finance. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, behavioral finance ini adalah kombinasi dari psikologi dan juga finance. Makanya kita akan bahas kenapa seseorang bersikap seperti itu dalam pengambilan keputusannya. Kenapa seseorang misalnya membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Kenapa saat kita nggak bisa tidur, kita buka Shopee, kemungkinan kita nonton live, kemungkinan kita beli gitu. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini. Untuk sejarah kita bahas singkat aja ya. Dimulai dari ini akademisi, sebentar. Dua akademisi, yaitu Solvik 169, 172 yang mengemukakan adanya faktor psikologi dalam investasi. Setelah itu, ini adalah kalau ayah dari perilaku keuangan atau behavioral finance ada Tversky dan Kahneman 1974. Dia menyampaikan adanya penilaian pada kondisi ketidakpastian yang menghasilkan heuristik atau bias. Bias itu misalnya kalau kita beli dari teman, kita beli dari orang yang kita nggak kenal, kemungkinan kita akan beli dari teman. Karena kita ngerasa ada kedekatan dengan teman itu, kita percaya dengan teman itu. Padahal mungkin barang yang dibeli sama teman itu bukan berarti barang yang bagus. Bisa aja yang menipu kita itu kebanyakan adalah orang yang kenal sama kita, bukan orang lain. Karena kita lebih mudah percaya dengan seseorang yang kita kenal. Lalu pada tahun 1909, Tversky ini melanjutkan teori prospeknya menjadi 192
ada juga mengeluarkan teori prospek lanjutan. Pada 1985 Thaler mengeluarkan buku mengenai mental accounting. Selanjutnya, Severin di sini membuat tulisan tentang pengembangan perilaku keuangan dalam sebuah buku yaitu Beyond Greed and Fear, ya. Lalu 1998 ada juga Bond yang menguraikan tentang potret investor individu. Selanjutnya sampai ke 2002 di mana Kahneman itu yang tadi Ibu bilang dia adalah pencetus dari behavioral finance ini mendapatkan Nobel yang memberikan alternatif analisis dalam bidang ekonomi dan juga keuangan. Behavioral finance ini dibagi dua, ada yang mikro, ada yang makro ya teman-teman. Kalau yang mikro itu biasanya berhubungan dengan individu kita ya. Kita akan membahas bagaimana faktor psikologis atau emosi itu mempengaruhi keputusan individu seseorang. Tetapi kalau di behavioral finance makro di sini bagaimana si bias-bias psikologi dan faktor emosional ini mempengaruhi keputusan ekonomi secara agregat sehingga nantinya akan membuat keputusan yang misalnya dibuat oleh pemerintah atau misalnya dibuat oleh perusahaan besar. Jadi perbedaan makro dan mikro, ingatnya kalau mikro itu tentang kita sendiri atau individu, kalau makro itu lebih besar berarti ke pemerintah atau ke perusahaan. Oke, saya akan coba berikan video agar teman-teman lebih mengerti ya mengenai behavioral finance. Setelah itu kita akan coba buka sesi tanya jawabnya. Odd human brains make financial choices. Hi, I'm Graham Newell, and I'm a speaker and behavioral finance researcher. Well, let's play a little game right now. Okay, question for you. A bat and ball cost $1.10. The bat costs $1 more than the ball. So how much does the ball cost? Did the answer 10 cents immediately spring to mind? Gampang ya It teman-teman certainly ya. did for me the first time I played this game. And that's the answer the vast majority of people give. By the way, the correct answer to the question is that the bat costs $1.05 and the ball costs 5 cents for a total of $1.10. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Kalau menurut keuangan konvensional, kalau misalnya harga bat dan juga ballnya itu adalah $1.10, kalau si batnya itu adalah lebih dari $1, berarti harga bolanya berapa yang ditanyakan? Kebanyakan dari kita akan berpikir harga bolanya adalah berarti 1,1 dikurangi 1 adalah 10 cents ya gitu ya. Tetapi dalam behavioral finance itu nggak berlaku. Irasional, perhitungan rasional seperti itu nggak berlaku. Bisa aja nilainya kan disebutkan tadi kalau batnya itu adalah lebih dari $1. Bisa aja 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 sampai 1,9. Dan bisa aja ini hanya 0,1 cents gitu. Nah itu perbedaan dari behavioral finance dan keuangan konvensional, bahwa cara pikir kita itu akan mempengaruhi. Perilaku kita akan mempengaruhi, bias kita, sudut pandang kita terhadap ini akan mempengaruhi, maka pertambahan pengurangan sesuatu yang tadinya udah fix dalam manajemen keuangan atau dalam matematika bisa aja enggak sama seperti itu, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai video tersebut tadi? Teman semuanya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini beberapa yang berhubungan dengan behavioral finance. Kalau kalian pikir mungkin behavioral finance itu apa sih Bu, contoh asli real yang terjadi begitu ya. Nah, behavioral finance yang terjadi di sini FOMO, tahu kan FOMO ya? Nah, misalkan ada seseorang yang nggak dalam artian dia belajar tentang investing atau investasi, nggak belajar tentang misalnya yang sekarang lagi bagus mungkin asetnya Bitcoin lah ya. Anggaplah ada mahasiswa kita, dia belum lulus gitu ya, lalu dia juga bukan dari konsentrasi keuangan, dia juga bukan dari misalnya program studi yang berhubungan dengan keuangan, tiba-tiba dia memberikan nasihat-nasihat investasi ke kalian, mengajak kalian misalnya untuk melakukan investasi di salah satu aset, anggaplah di Bitcoin misalnya gitu ya. Atau karena kalian misalnya sekarang ngelihat kalau Bitcoin itu lagi naik atau BBRI lagi naik gitu ya, atau BBCA lagi naik sahamnya, terus kalian tidak melakukan analisis fundamental, tidak melakukan analisis yang tadi valuasi ya, tiba-tiba kalian membeli aset tersebut hanya karena dia lagi naik daun gitu ya. Itu salah satu contohnya adanya FOMO investing. Yang kedua ini nih, katanya kalau kita excited about sesuatu gitu ya, itu mungkin aja hal yang nggak bagus gitu ya. Kayak misalnya kalian
ada misalnya mau sepatu yang mau keluar misalnya gitu ya, terus semua orang ngomongin tentang itu, akhirnya kalian nggak butuh juga, coba-coba beli gitu ya, dan itu ternyata nggak cocok sama kalian, bisa aja seperti itu. Atau tentang kita, ini yang berhubungan dengan yang tadi saya sebutkan sebelumnya tentang emosi ya, atau yang berhubungan dengan emosi. Kalau kita lagi bahagia mungkin kita lebih banyak beli-beli, atau kalian mungkin yang ada punya pacar, kalau kalian lagi bahagia sama pacar kalian, tiba-tiba yang biasa makan di pinggiran UPI gitu ya, tiba kita ke mall misalnya ya, atau sekarang kan lagi buka, ayo kita ke Aeon, tiba kalian pergi ke sana makan, menghabiskan uang yang lumayan besar, padahal biasanya kalian cuma makan ayam geprek 15.000 misalnya gitu ya, berdua jadi 30.000, ini sampai 300.000. Belum kalian misalnya kalau lagi excited, misalnya anniversary ya kan, kalau anniversary harus ngasih kado iya, harus jalan-jalan iya, harus minimal nonton ke bioskop. Sekarang 50.000 berdua udah 100.000 misalnya gitu ya. Belum harus makan popcornnya dan lain sebagainya. Makin banyak lagi pengeluaran yang mungkin itu anniversary-nya di akhir bulan. Bayangkan ya, kalian udah mau akhir bulan, nggak punya uang gitu ya, harus melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama pacar karena sedang anniversary, misalnya seperti itu ya. Lalu nih sosial media star atau influencer biasanya mereka membuat market itu bergerak. Kenapa misalnya seperti itu? Karena mereka mengumpulkan orang nih. Mereka memberitahukan mengenai, oh ini ada aset yang bagus, kalian harus beli sekarang dan lain sebagainya. Nah itu ya, sama juga dengan ini nih, di Instagram, di TikTok mereka tiba-tiba menjadi personal financial advice. Makanya kalau ada orang yang memberikan informasi tentang aset, misalnya mengajak kalian misalnya membeli suatu aset, kalian harus cek dulu dia orangnya memang punya pendidikan di bidang finance atau punya ilmu di bidang finance banyak atau enggak. Jangan-jangan dia memberikan informasi tentang investasi yang salah. Kalau misalnya tentang bagaimana kita manage uang, minta dan lain sebagainya, itu mungkin bisa ya kita pakai. Tapi kalau berhubungan dengan investasi, di mana kalian memberikan aset kalian atau membeli suatu aset, mungkin itu harus dipikirkan kembali ya. Nah, diberitahukan bahwa generasi muda macam kalian itu perilaku keuangannya hanya 37% dari 100. Makanya di sini masih banyak teman-teman yang melakukan keputusan keuangannya itu masih dipengaruhi dengan faktor psikologis gitu ya, atau faktor emosi. Maksudnya faktor sosial seperti apa? Kalau misalnya teman-teman ngajakin main, tapi kalian sebenarnya nggak punya uang, tapi kalian ternyata ada di satu geng yang sama, misalnya seperti itu ya. Nah, kalian bisa aja ikut-ikutan gitu ya untuk pergi main kemana misalnya gitu ya. Atau membeli sesuatu yang sama, misalnya kalau cewek-cewek kan satu geng misalnya pengen beli case handphone sama, beli sama misalnya gitu ya. Nah, itu juga sama berpengaruh dengan sosial. Nah, kita akan bertanya nih, kita akan masuk lagi ke keuangan tradisional atau keuangan konvensional dibandingkan dengan behavioral finance. Dalam behavioral finance tadi sudah dijelaskan, kita akan memahami tentang investor. Investor berarti tentang berhubungan dengan behavioral finance mikro. Lalu perilaku pasar berarti kita akan berhubungan dengan behavioral finance makro versus teori perilaku investor. Ide ini berbeda dengan keuangan standar tentang bagaimana investor dan pasar harus berperilaku. Kalau kita tentang keuangan konvensional atau keuangan tradisional itu akan bilang bahwa kita tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Kita harus paham besar mengenai bagaimana investor itu harus bertindak. Tetapi dalam behavioral finance kita akan memahami kenapa seseorang itu bertindak. Jadi bukan kita akan menyuruh seseorang bertindak A atau bertindak B seperti keuangan tradisional. Kita akan mempelajari bagaimana atau kenapa seseorang itu bertindak seperti itu, bias apa yang mereka ada dan lain sebagainya ya. Nah, menurut keuangan standar ya, atau keuangan tradisional atau keuangan konvensional, keuangan itu harus selalu bersifat rasional, maka seseorang itu akan dikatakan dengan normal gitu ya. Tetapi berdasarkan behavioral finance, kata normal itu bisa aja irasional. Jadi kita akan melihat kata normal yang dipakai oleh dua teori ini adalah berbeda. Normal yang pertama dari keuangan tradisional, kalau rasional maka kamu akan normal. Tapi kalau menurut behavioral finance, kalau orang dikatakan normal itu bisa saja berperilaku irasional gitu. Oke, ini ya teman-teman, kita coba lihat dulu. Ini bisa aja berhubungan dengan pemasaran, nah tapi kita lihat dari sudut pandang keuangan.
Kita ada, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu tentang sekolah kita. Pertama kita ada mengimprove our school atau raise our taxes. Yang kedua adalah setiap satu orang itu pemenang dari 1.000 orang atau 9.999 loser. Menurut teman-teman bedanya apa nih? Atau yang terakhir nih ya, only 25% fat atau 75% apa tadi? Free fat gitu ya. Menurut teman-teman apa yang bisa dilihat dari gambar ini? Negatif sama positif ya, Eri ya. Ada lagi teman-teman? Nabil mungkin? Apa yang dilihat Nabil? Menurut saya dari nilainya juga berbeda. Nilainya berbeda. Kalau menurut Gavin? Perilaku dalam menilai sesuatu barang. Pajar? Mungkin sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Tapi sebenarnya mereka adalah sama ya. Dari 1.000 orang cuma satu pemenang, berarti 999 yang lainnya adalah kalah gitu ya. Ini hanya 25% fat, berarti 75%-nya sebenarnya nggak ada fatnya, fat free gitu ya. Lalu ini kita mau melakukan improve terhadap school, tapi di sini tulisannya dengan menaikkan tax atau pajak gitu ya. Sebenarnya semuanya hal yang sama, bagaimana kita cara menulisnya. Teman-teman pasti akan lebih cenderung ke mana nih kira-kira? Kalau dituliskan seperti itu, keputusannya. Yang kiri ya. Nah, biasanya orang-orang akan ngelihat yang kiri. Jadi, keputusan keuangan kita itu tergantung bagaimana kita melihat sudut pandang dari sesuatu. Padahal sebenarnya sama gitu ya. Tapi kita lebih suka kata-kata ini, kita lebih suka kata-kata ini, kita lebih suka kata-kata ini dibandingkan yang lainnya. Karena kita merasa kita ada kesempatan yang lebih bagus. Daripada kita sekolah misalnya memberitahukan bahwa dia akan menaikkan pajak, mereka lebih suka untuk memberitahukan bahwa kita akan melakukan improvisasi atau peningkatan dalam sekolah. Meskipun akhirnya tetap akan menaikkan pajak gitu ya teman-teman. Itu mungkin contoh bagaimana behavioral finance itu mempengaruhi kita. Nah, ini salah satu contohnya Robert Barro. Nah, si Robert Barro ini karena di sini peneliti keuangan tradisional melihat peraturan keuangan tidak diisi oleh Homo sapiens. Ini biasanya ya Homo sapiens. Yang sering berbuat kesalahan dan emosional. Nah, berarti ini menurut siapa? Keuangan tradisional atau keuangan behavioral finance? Keuangan perilaku. Bahwa seseorang itu adalah Homo sapiens. Menurut kalian dari siapa? Anissa mungkin? Ya. Kalau Homo sapiens karena kita mempelajari tentang psikologi, mereka akan berpikir bahwa seseorang itu adalah Homo sapiens, seseorang yang bisa berbuat kesalahan dan bersifat emosional. Tetapi oleh Homo economicus berarti oleh siapa? Keuangan tradisional, mereka mengemukakan bahwa seseorang itu harus selalu seseorang yang mengagumkan, membuat keputusan yang di sini ya, sangat rasional, punya analisis dan lain sebagainya. Nah, ini menurut Robert Barro bahwa seseorang itu harusnya Homo economicus dibandingkan dengan Homo sapiens. Tetapi di sini Richard Thaler mengemukakan kepada Robert Barro bahwa the difference between us is that you assume that people are smart as you are, while I assume that people are dumb as I am. Jadi dia berpikir bahwa kamu yang berpikir bahwa seseorang itu harus selalu sempurna, harus selalu pintar seperti dirimu. Padahal saya berprasangka bahwa semua orang itu harus bukan bodoh mungkin ya, banyak kesalahan yang tadi seperti dibilang atau emosional seperti saya. Nah, ini yang membedakan keuangan tradisional dan keuangan perilaku atau behavioral finance. Sampai sini ada teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup? Oke ya. Sampai sini bahasan tentang perbedaan antara behavioral finance dan juga keuangan konvensional. Lalu tadi kita juga udah bahas tentang definisi behavioral finance ya, tentang apa-apa saja yang ada dalam behavioral finance. Nah, kedepannya kita akan bahas tentang keuangan emosi ya, tadi berperilakunya emosi dan eksperimental ya, dan emotional finance yang akan bahas kita nanti di semester berikutnya atau di pertemuan berikutnya ya. Untuk materi Ibu sudah sematkan di spot, nanti teman-teman boleh dilihat di spot. Lalu sebelum kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, Ibu harap teman-teman udah mempelajari tentang yang tadi Ibu kemukakan, emotional finance dan experimental finance. Seperti itu ya. Sudah dipahami semua? Oke. Kalau tidak ada lagi yang teman-teman tanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.